ditunggu datang juga. Lu semua pasti udah nungguin kan, akhirnya Xpander EP4 tuh jadinya seperti apa. Dan ini adalah video review pertama untuk Xpander EP4 ketika mobilnya udah berubah wujud, berubah warna. Nah, lu semua pasti mau tahu kan isinya apa-apa aja dalam mobil ini. Gue akan bercerita selengkapnya, sebisanya yang gue ceritain, karena lu semua juga berhak untuk tahu seperti apa sebetulnya spesifikasi dari kendaraan Mitsubishi Xpander yang akan gue pakai di kejuaraan tahun 2020 ini. Well, dari video pertama yang waktu itu gue testing di New Zealand, pasti semua tahu kalau itu mobil warnanya masih putih polos, kemudian juga banyak yang masih ditutupin karena mobilnya belum komplit 100%. Tetapi perkembangan dari R&D mobil ini signifikan sekali. Dari mulai mobilnya berupa mobil standar, sehingga berubah menjadi Xpander EP4. Yang paling signifikan kalau lu lihat dari bagian depannya, pasti lu semua notice bahwa sebenarnya yang gue nggak ceritain dari selama ini, bahwa basic sebenarnya adalah ini merupakan dasar dari pengembangan Mitsubishi Xpander Cross yang launching tahun lalu. So, this is it guys. Ini adalah mobil Xpander EP4 gua. Ngelihat dari bagian depannya tentunya sangat familiar dengan grill dan juga bumper Xpander Cross. Tetapi untuk kepentingan handling, makanya bumpernya jauh lebih besar. Karena aerodinamiknya sudah dipikirkan untuk kecepatan tinggi supaya cornering itu berjalan dengan baik. Sisi sampingnya ada perbedaan di lebarnya fender, karena total dari lebar AP4 regulation adalah 1820 mm. Jadi ya lebih lebar hampir 10 cm apa 12 cm gitu dari basic body standar Mitsubishi Xpander. Untuk di bagian depannya juga, lo lihat ini kap mesin, kenapa harus ada lubangnya dua? Karena kapasitas mesin yang 1500 cc meningkat menjadi 1600 cc dengan turbocharger. Pertama-tama kita akan keliling dulu masalah eksterior, nanti baru akan masuk ke interior. Oke. Tadi dari bagian depan, bagian samping, jangan lupa ini adalah ciri khas dari Mitsubishi Xpander Cross dengan over fender yang berwarna hitam. Jalan ke belakang, untuk kepentingan balap, biasanya spion itu kan ada di bagian sini. Tetapi ini spionnya jauh lebih kecil, lebih aerodinamis. Karena kenapa posisi ke belakang? Karena tempat duduk gua ini berada di tiang B, di sini. Sementara kalau mobil standar tuh adanya di sini. Dan gua mundur ke belakang. Tujuannya apa? Adalah weight distribution yang jauh lebih baik untuk handling di kecepatan tinggi. Kenapa spionnya mundur? Kira-kira berapa nih? Spion standar ada di sini kira-kira 20 cm. Karena posisi duduk gua pun juga mundur 20 cm dari biasanya di dekat kaca sini. Sekarang posisi bangku gua ada di pilar B. Nah, untuk kaca udah nggak pakai kaca standar, ini pakai plexiglass. Jadi gua mendapatkan saluran udara dengan window slider ini. Kalau gue perlu udara lebih, ini ada tangkapan angin supaya angin lebih banyak daripada hanya dibuka biasa. Nah, masukkan angin bukan hanya dari window slider di bagian samping, tapi juga ada air scope di bagian atas. Nah, ini barangnya karbon, lu enteng banget ini. Dan dari tangkapan angin di situ akan turun ke bawah, ada ventilation, bukan fan ya, tapi ventilation yang menyalakan angin dari bagian luar ke bagian dalam. Kita ke belakang. Nah, di belakang lagi-lagi ini ada over fender di sini. Nah, over fender ini memang ngejar lebar 18-20 mm bagian depan maupun bagian belakang. Si over fender ini nggak terlalu besar karena basicnya Xpander punya kelebihan kalau mobilnya memang lebar. Bukan hanya panjang tapi juga lebar, makanya nyaman kabinnya untuk penggunaan di segala medan. Spesial untuk sini, untuk mobil ini, karena travel suspensi cukup panjang, maka ada sedikit modifikasi di bagian fender.
Fender aslinya tuh di sini, tapi akhirnya gue potong jadi tipis dan dilengkapi dengan protektor di bagian bawah sini. Kalau untuk kaca belakang sama kaca depan, kacanya juga plexiglass karena menguntungkan untuk balap. Ini lebih enteng kira-kira. Total satu mobil kalau nggak salah 8 kilo lah bedanya sama kaca biasa. Ini juga ciri khas. Jangan lupa kalau udah subscribe dari YouTube channel gue, follow juga Instagram Rivato. Sepaket tuh. Ke bagian belakang, ini wing. Wingnya memang besar sekali, tapi saya punya dua tipe wing. Ini wing yang untuk high speed, tangkapan anginnya lebih besar, tekanan ke bawah downforce-nya juga lebih gede. Tapi untuk jalanan yang berliku-liku, gue ada satu wing yang kecil, dan itu diputuskan mana yang lebih baik ketika sudah survei di lokasi rally. Tentunya ini akan berpengaruh cukup besar di kecepatan tinggi. Sekarang masuk ke bagasi belakang. Bagasinya juga kacanya bukan pakai kaca biasa, tapi pakai kaca plexiglass, dan bagasinya karbon. Nah ini juga karena udah ada tekanan besar dari wing atas, bagasi karbonnya menguntungkan untuk weight distribution. Kalau notice di bagian samping, ini ya, pertemuan antara over fender dan bumper juga langsung dikombinasiin dengan posisi exhaust di bagian tengah. Kenapa di bagian tengah? Karena nanti kalau kita ngolong ke bawah itu lo akan tahu kenapa knalpotnya di bagian tengah. Kan ada gardan, ada cross member yang lebih besar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Pasti lu semua notice bahwa interiornya gak ada sama-samanya sama interior expander yang ada di showroom. Dan mungkin kalian udah punya. Kenapa begitu? Ya karena memang ini kepentingannya untuk mobil balap. Standarisasinya adalah standarisasi mobil balap yang spesifikasinya dipergunakan untuk kejuaraan internasional. Jadi the car is ready for everything basically. Nah, kalau gue susah masuk, pertama-tama biasanya untuk seorang pembalap yang mobilnya mobil zaman sekarang, kita pasti punya feature ini. Nah, dicabut, ditaruh di sini dulu. Oke, masuk ya. Setirnya udah cabut, masuk. Nah, kan masuknya jadi gampang. Nah, kalau lo semua notice, nih bentar ya, setirnya gue balikin dulu ke posisinya. Nggak usah deh, gini dulu. Kalau lo lihat, door trimnya terbuat dari karbon. Cuma ada tarikan pintu sama tarikan tali. Kenapa? Karena di dunia motorsport, menghemat berat adalah segalanya. Semakin enteng mobilnya, semakin bagus handlingnya. Tentu ada regulasi dari semua jenis kelas kendaraan yang beratnya dikontrol. Contohnya, AP4 1230 kg untuk yang 1600 cc, 1300 kg untuk yang 1800 cc. Mobil grup N dulu 1450 sampai 1550. Terus ada ya banyak lah regulasi kayak gitu, dan ini kita coba untuk comply dengan regulation AP4 yang ada. Walaupun sizing mobilnya cukup besar dibandingkan yang lain. Oke, gue sekarang pasang setir ya. Nih, pasang setirnya juga gampang. Tinggal pencet ini. Masuk. Tuh. That's it. Itu caranya. Oh, biar lu gampang, gue tunjukin dulu sesuatu. Gue copot lagi ya. Lihat. Ini steering gua. Ya, lihat, ini adalah setir gua. Setir yang sangat amat banyak menunya. Ada wash untuk wiper, stage, ngerubah komputer ready untuk masuk SS. Kemudian ini wiper, sekali pencet 3 kali hapus. Lampu gede, lampu sen kiri, ini yang sebelahnya lampu sen kanan. Ini adalah layar di Motec gua, layar Motec. Kemudian ini engine, jadi map engine itu ada 4, dari mulai 300 horsepower sampai 340 horsepower. Yang sebelah sini launch control, jadi kalau mau masuk ke SS, OP-nya sangat banyak. Salah pencet mobilnya nggak ready buat balap. Terus ini sen kanan tadi gue udah bilang, terus ini reset untuk semuanya. Dan terakhir ini adalah anti-lag. Jadi launch control itu dibantu dengan anti-lag. Jadi perputaran turbonya mau mild apa mau agresif semua dikontrol lewat steering. Dah, oke. Kalau lo notice, lihat tempat duduk gua. Tempat duduk gua ini sangat nyaman. Ya,
untuk based on racing standard ya. Udah pakai bangku kuping karena gue nggak mau lagi pakai bangku yang cuman bangku biasa yang nggak ada kupingnya, karena bangku kuping ini sangat bermanfaat untuk kalau ada accident kepala gue nggak kemana-mana kiri kanan. Beda sama Evo 4 yang waktu itu gue pernah jelasin, di zaman itu bangku kuping belum ada, tapi gue manfaatin teknologi supaya tingkat keamanan berkendaranya, safety-nya dalam sebuah event tuh jauh lebih baik dengan menggunakan bangku ini. Nah, bangku ini pun juga dikombinasikan dengan safety belt yang berbeda, oke? Ini bedanya safety belt zaman sekarang sama zaman dulu. Safety belt zaman sekarang kecil di atas, gede di bawah. Kenapa ini kecil di atas? Karena ini udah di setup bisa aman memakai Hans. Hans tuh head and neck support yang gue pakai di bagian sini. Hans itu ada kupingnya dan dia tidak terlalu lebar. Jadi safety belt ukuran ini masuk di dalam kupingnya Hans. Jadi dia nggak kemana-mana. Sementara kalau pakai safety belt biasa yang nggak ready for Hans, safety beltnya lebar banget. Jadi kalau taruh dia di atas Hans, ini kuping Hansnya dia suka jatuh keselip. Tapi ini udah super ready untuk itu. Oke, lanjut ya. Lanjutnya adalah ini posisi duduk gua udah oke. Kemudian visibility udah bagus. Nah sekarang gimana hospitality-nya nih? Nah hospitality-nya dimulai dari pedal. Pedal lo lihat, ini pedal udah berubah total dari pedal standar. Kalau pedal standar datangnya dari atas, ini datangnya dari bawah. Gas, rem, kopling sama aja. Tapi gas, rem, kopling ini semua udah dikontrol sama komputer. Kalau di ignition, gue nginjak rem, berapa newton meter tenaga yang gue keluarin udah ada. Sebenarnya gas, throttle positionnya berapa persen itu juga udah ada. Terus untuk kopling, biasanya di mobil seperti ini gue hanya kopling pakai untuk gigi satu aja karena semua udah dikontrol beberapa hal dengan komputer yang ada, jadi nggak perlu lagi ngoper pakai kopling di gigi setelah gigi satu. Dashboard dibikin seclean mungkin, like nggak ada apa-apa, sampai blower anginnya pun juga nggak ada karena gue udah punya ini tadi, gue udah punya atas, gue udah punya samping, jadi blowernya nggak ada sama sekali. Anginnya diandalkan dengan mobil jalan baru anginnya masuk. Sekarang dua tongkat di sebelah gue. Apakah dua tongkat di sebelah gue ini? Dua tongkat di sebelah gue ini adalah yang merah rem tangan, yang tinggi ini adalah gearbox. Nah, gearboxnya sequential extract. Jadi untuk mobil-mobil AP4 atau R5 atau FIA homologation, mereka tuh udah punya paket. Kalau nggak pakai extract atau pakai SADEF, itu mereknya. Untuk expander AP4, gue pakai spek yang paling baik, yang sesuai dengan spesifikasi R5, yaitu gearboxnya extract, center differentialnya pun extract, dan juga gardan belakangnya extract. Nah ini tipenya sequential, jadi cuman tarik, dan dorong. Untuk mundur, gue harus balik ke posisi netral. Gue pencet tongkat yang ini kecil nih, itu baru majuin ke depan. Krok. Dan itu masuk ke gigi mundur. Lanjut lagi posisi cabin. Nah, kabin ini memang kami modifikasi sesuai dengan kebutuhan AP4. Kalau diperhatiin di sini di bagian tengah, kenapa ada gorong-gorong besar sekali? Ada gorong-gorong besar. Ini karena posisi turbonya tuh dekat dengan firewall. Dan tujuannya dengan gorong-gorong besar itu adalah airflow-nya akan masuk ke dalam gorong-gorong itu lebih besar, sehingga pendinginan turbo lebih baik, dan di kecepatan tinggi aerodinamika mobilnya pun juga jauh lebih baik. Next, rem tangan. Rem tangan kalau lu perhatiin semua, lihat ada spring di sini dan juga ada master rem tangan di bagian sini. Tapi yang paling unik dari rem tangan ini adalah apa? Kalau ini kan hitungannya rem tangan hidrolik. Kalau rem tangan hidrolik pasti ada masternya kan, masternya ada olinya, ada posisinya. Tapi untuk yang ini supaya genggamannya mantep, nih ini genggaman mantep nih. Dan dia ada dua step. Step pertama adalah release, step kedua adalah rem. Jadi ada dua kali lihat. Gue nariknya aja keras. Nah, untuk memastikan flow dari olinya itu bagus, oli rem tangan expander AP4 adanya di mana? Di dalam tongkat nih. Ini gue juga surprise waktu pertama kali gue dikasih tahu. Di dalam tongkat ini isinya oli. Dan oli inilah yang membantu untuk rem tangannya bekerja dengan sangat baik. Ya. Oke.
Dengan semua yang simple yang ada di sini, tentunya masih perlu mobilnya dioperasikan dengan mudah. Jadi semua keperluan switches itu dekat sama gua, bukan dekat sama navigator, dekat sama gua. Nah, ini adalah main switch. Nomor 1 adalah main switch. Nomor 2 adalah ignition. Main switch dan ignition ya. Pertama keluar main switch, yang kedua keluar ignition. SOP mobil ini untuk start nggak boleh gua langsung ke ignition. Karena apa? Karena dengan kompresi rasio yang cukup tinggi dan juga RPM mobil yang lebih tinggi, Rally New Zealand bilang gua harus make sure bahwa sudah ada oli yang masuk ke dalam ruang bakar ketika ignition mobilnya nyala. Jadi triknya adalah gue harus switch main pumpnya dulu. Gue harus lihat monitor gue dulu. Ketika gue udah lihat ini, kalau gue udah lihat nih pressure-nya apa, oilnya apa segala macam, yang hal pertama kalau mobilnya dingin, yang gue harus lihat adalah pressure oil. Pressure oilnya cuma 0,03 bar saat ini. Sementara kalau mobilnya nyala, pressure oilnya tuh udah harus di atas 0,8. Ini 0,03, jadi masih low banget. Jadi triknya adalah gue nyalain main switch, tapi gue nggak nyalain ignition. Pas gue nyalain main switch, gue starter dulu mobilnya, crank aja, di crank. Dan ketika mobilnya di crank, barnya itu akan naik. Nih, gue crank dulu ya. Oke, sekarang udah naik pressure-nya ke 1,3 bar, which is mobilnya sebetulnya udah ready buat di start. Tapi kita review dulu biar mesinnya dingin. Kalau gue buka kap mesin bisa nunjuk-nunjuk. Dah, gue matiin dulu. Nih, oke. Sekarang terusin lagi di sini. Ya. Beberapa switch yang ada di sini, as you see gitu ya, as you see, lihat. Ini ada main switch, ada ignition, ada fire. Fire nih kalau ada apa-apa mobilnya udah siap. Di bagian bawah gue udah bawa itu pemadam kebakaran, tapi di bagian belakang itu ada, ini pemadam kebakaran yang handheld yang kita bawa, tapi di bagian belakang itu ada pemadam kebakaran yang otomatis, dan ini adalah tombol untuk mengoperasikan pemadam kebakaran yang sifatnya otomatis, yang nozzle-nya udah ada 2 di mesin, 2 di belakang, sama 2 lagi di bagian kabin, which is biasanya ada di bawah dashboard. Nah, untuk switch berikutnya ini ada lights. Kalau gue mau nyalain lampu, ini gue bilang siapa sih buildernya bilang, lu lihat gue punya feature yang keren buat lo, jadi pas malam lu nggak bakal gelap. Bilang mana apa? Nggak ada tuh kan. Oh tenang, lihat tuh ada lampu di atas tuh. Tuh nyala lampunya. Nah, ini fan, ada blower fan. Blower fan itu keluarnya dari bawah kaca. Jadi blower fan-nya itu untuk kalau lagi hujan kan pasti panas dalam sini. Nah, ini blowernya untuk nyalain fan supaya kaca depannya nggak berembun. Ini klakson. Jelek banget nih klakson, harus ganti ya. I don't like it. Ini inner, gue nggak tahu inner itu apa. Ini outer, gue juga nggak tahu outer itu apa. Oh, ini ya fuel pump 1. Ini reset pompa bensin. Ini PDM switch semua. Oh ya, satu hal. Jadi satu kontrol mobil ini nggak pakai sikring. Semua electronic system dikontrol oleh namanya PDM. Nah, PDM itu adalah satu modul untuk sikring, untuk kelistrikan. Sementara kalau ECU itu adalah satu modul untuk menjadi otak mobilnya. Nyalain mesin, gimana ignitionnya, gimana turbonya, gimana fuel pumpnya, gimana fuel pressure-nya, bla 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 bla. Tapi semua kelistrikan, kabel body, ini ceritanya kabel body kalau bahasa gampang orang, semua dikontrol oleh PDM. Ketika ada failure di PDM, dia akan nongol di sini. Dan di sini page-nya halamannya akan banyak, akan memberitahu apa yang lagi terjadi pada saat ini. Dan itu semua dikontrol oleh Motec PDM namanya. Tadi lu semuanya udah lihat, di tengah-tengah sini adalah kontrol dari semua otak mobilnya, dari mulai ECU sampai dengan PDM yang tadi gue sebutin. Nah, ada lagi barang-barang yang sangat bermanfaat untuk gua ketika gue berkomunikasi. Salah satunya adalah ini. Nah, ini pencetannya gue nggak bisa lihat nih, tapi lu semua bisa lihat. Ini adalah amplifier untuk gue berhubungan driver dan navigator. Lu tau kalau gue pakai helm kan biasanya ada kabel yang dicolokin. Nah, itu adalah amplifier driver dan navigator.
Ini adalah tipe stilo yang paling tinggi. Kenapa? Karena noise of reduction itu sangat tinggi sekali. Jadi semua suara-suara yang nggak perlu tuh bisa dikurangin sama dia. Jadi komunikasi gua sama navigator juga lancar. Plus kalau in tipe ini udah ada Bluetooth, jadi nanti bisa dilanjutin juga komunikasinya kalau diperlukan, kita sambil telepon ke tim, atau juga outputnya bisa dimasukin ke dalam GoPro kalau gua lagi ngobrol berdua ya. Kalau lu lihat onboard segala macam, itu suaranya semuanya berasal dari si amplifier Stilo ini. Nah, sekarang ini nih. Sekarang yang paling baru, peraturan paling baru adalah di setiap bangku lu mesti harus ada barang ini. Ini barang sangat nggak familiar. Loh, apa coba ini? Ini barang untuk mutus safety belt. Kalau ada apa-apa, lu tinggal masukkan ini dan dia seret buat motong safety belt. If accident happen, barang ini adalah barang yang paling penting supaya lu nggak stuck dalam mobil. Kalau ketika semuanya nyangkut, ini harus ada dan nempel di bangku masing-masing. Udah gue balikin. Ini ada warna merah. Apa ini? Ini adalah kontrol modul dari ini, fire. Ini adalah kontrol modulnya. Ketika kita nyalain fire, bahaya keadaannya, dia yang memerintahkan fire bomnya untuk nyemprot semuanya. Jadi satu sama lain semuanya saling terintegrasi antara sistem sama sistem mendukung. Kalau nggak bisa berjalan dengan baik. Oke. Untuk safety lainnya, bangku, safety belt, baju balap, helm, balaklava, sarung tangan, itu semua ada expired date-nya. Dan expired date-nya adalah 5 tahun untuk kejuaraan internasional. Dan kalau di Indonesia boleh di-extend lagi beberapa tahun selama keadaan bangku dan semua safety device-nya itu masih memenuhi standarisasi standarisasi keadaan yang masuk dalam standarisasi normal. Kalau udah jelek ya terpaksa nggak boleh. Oke, gue mau keluar sekarang. Tapi tunggu, ada yang gue belum jelasin. Sini. Nih, yang nempel ke bagian sini, lo lihat nih. Nih, ini kan gue tadi jelasin bahwa pedalnya kan semua datangnya dari bawah. Di sini ada botol untuk bleeder hawa untuk rem. Terus ada juga ini. Ini adalah brake bias. Ada putaran. Jadi remnya mau banyakan depan apa remnya mau dibanyakan di belakang. Semua bisa dikerjain. Dah, mau keluar. SOP-nya adalah cabut setir. Gue beruntung sekali loh punya mobil balap expander. You know what? Gampang keluar masuknya. Pintunya gede banget. Masuk kita ke bagian belakang. Bagian belakangnya very complicated karena berhubung mobil ini bodinya panjang, jadi roll barnya juga sangat banyak. Ingat kan waktu tahun lalu yang harusnya gue ikut rally, akhirnya nggak jadi. Karena apa? Karena desain dari roll barnya itu jadi pertimbangan yang lebih. Karena dengan bodi yang lebih panjang, tentu desain roll barnya pun juga lebih complicated dibandingkan dengan yang lain. Salah satu contohnya adalah kalau lihat ke atas ini nih. Lihat ya. Nih. Kalau lihat roll barnya dari bagian depan, ini mungkin jaraknya 4 jari. Ya. Di bagian belakangnya sisa cuma 1 jari. Kenapa begitu? Kalau mobil biasanya roll barnya dari sini sampai belakang itu udah sama tingginya. Tapi ini karena panjang bodinya, jadi titik penguatnya itu jadi beda. Reinforce titiknya itu ada di sini. Dan ini yang jadi pembahasan cukup lama kemarin waktu mobil ini melakukan R&D di sana. Udah. Terus, ini apa? Ini tangki bensin. Tangki bensin, lihat dong. Kalau diketok bukan tank-tank, tapi dia lebih kedap. Kenapa? Karena di dalam ini ada balon karbon 80 liter. Cara pengisiannya gimana? Cara pengisian tuh di situ. Ini ada 2 nipple. Ini ada 2 nipple di sini. Satu untuk bleeder angin, satu lagi untuk pompa. Dah. Nah, ini kenapa ada besi miring sini? Ini buat naruh ban serep. Ban serep 1 taruh di sini, ban serep 2 taruhnya di sana. Ini juga ada kayak katup. Nah, katupnya ini untuk ngisi intercooler. Intercoolernya menarik karena biasanya intercooler itu isinya angin.
Tapi untuk Xpander AP4 karena mesinnya RPM tinggi, di dalam intercooler ada airnya. Kalau di sini mungkin lebih jelas, ini adalah dongkrak. Dongkraknya bentuknya agak aneh. Nah, gue harus cabut nepelnya untuk ngangkat dongkraknya. Gue ambil dongkraknya. Nah, cara nyabut dongkraknya begitu. Ininya diambil. Nah, ini ada dongkraknya mobil Xpander AP4. Bentuknya aneh, karena ini adalah dongkrak. Dongkrak memang diciptakan untuk mobil-mobil rally, mobil motorsport. Ini mereknya Evo Corse. Cara kerjanya agak beda sama dongkrak biasa. Lihat, apa ini dongkrak kayak begini? Pasti semua orang nanya, kenapa dongkraknya bentuknya gini? Jadi, ketika mobil ini develop, gue udah ada tempat buat taruh colokan. Shush. Setelah itu dongkraknya dipompa, ya, dipompa sampai jejak tanah, begini, oke? Hebatnya, dongkrak ini, lu udah pernah pakai dongkrak ini? Sekali pompa mobilnya naik. Dah, ngek, siap untuk ganti ban. Begitulah bentukannya. Oke, dan untuk menurunkannya, itu tinggal putar nepel yang ini. Dah, cabut buruan, masukin. Cap, putar sini, kencangin, taruh lagi dalam. Peragaan dongkrak tadi udah kan, gue lanjutin masalah safety. Kalau lu lihat, safety beltnya itu berada di depan 6 titik. Tapi untuk mengaitkannya, ada satu ekstra bar yang memang untuk menempatkan safety belt itu. Itu adalah begini. Posisinya juga ini nggak bisa sembarangan. Posisinya harus di bawah, kalau nggak salah 15 atau 20 derajat dari titik driver. Kalau navigator beda, karena navigator bangkunya lebih pendek. Nah, ini adalah titik teraman ketika seorang driver menempatkan posisi tempat duduknya. Jadi ada sudut lateralnya, minimal lateral yang ada. Ya, untuk ini cukup, untuk di bagian ini cukup. Oh, belum. Oke. Tadi pemadam yang gue bilang ini adalah pemadam elektroniknya, ada di belakang bangku. Terus sebelah sana adalah aki. Lu lihat ukuran akinya, cuman 1 jengkal. 1 jengkal. Itu aki yang biasa dipakai di helikopter. Jadi emang akinya itu torque-nya besar tapi ukurannya sangat amat kecil. Nah, di depan ini ada hook. Ini hook untuk apa? Kalau selesai dari SS, ini buat naruh helm driver sama navigator. Yuk kita ke belakang lagi. Nah, ruangan ini akan menempatkan 2 ban serep. Tadi gue bilang ban serep 1 di sini, ban serep yang kedua di sana. Kenapa di sini di sana? Karena kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam SS, gue kan harus bekerja hanya berdua. Jadi bagian belakang tuh paling gampang, ambil, jatoin, balikin yang lama. Nanti akan ada impact gun di situ. Dan juga ada ada impact gun, ada juga toolkit, semua penempatan di bagian sini. Kalau lihat dari konstruksinya, lu lihat top mounting belakang gede banget. Karena ini adalah AP4 kit. Jadi waktu mobil di-develop dari body expander itu dipasang kit depan maupun belakang. Depan dan belakang ini yang membuat mobil ini jadi berpenggerak 4 roda, 4-wheel drive dengan suspensi yang jauh lebih panjang daripada suspensi mobil biasa. Oke, mari kita masuk ke technical regulation. Bagian yang rahasia paling besar yaitu mesin, gearbox, dan lain-lain. Oke, tada, buka dulu dong, dan kita taruh di sini. Look, all good. Ini adalah menu utama dari Mitsubishi Xpander AP4. Kenapa begitu? Kenapa gue bilang menu utama? Karena ini adalah pekerjaan yang paling sangat rumit. Kalau body styling mungkin di Indonesia
banyak yang punya selera dan juga bisa eksekusi. Tapi spesial untuk ini AP4 kit yang memang di-develop di New Zealand sama di Australia. Kalau mereka mungkin biasa, tapi kalau untuk kita harus banyak belajar. Jadi gini, bentuknya begini. Engine position. Mesinnya berbeda dengan Mitsubishi Expander standar karena ini cc-nya udah 1600 cc dan turbo. Kenapa 1600 cc turbo? Karena regulasi dari AP4 harus menggunakan mesin 1600 cc turbo atau 1800 cc turbo. Gue orangnya lebih realistis, gue tidak memilih yang 1800 turbo karena WRC sekarang udah 1600, F1 sekarang 1600. Dan ketika gue pakai mobil yang 1800 pasti nanti banyak yang bilang gue pakai cheat code karena mesinnya lebih kencang daripada yang lain. Padahal tadi gue udah sempat mention 1600 cc beratnya 1230, 1800 cc beratnya 1300. Ini mobil 1600 cc tapi beratnya 1350, overweight. Tapi udahlah ya, biar aja gue mengerjakan tugas gue nyetir supaya mobilnya bisa berprestasi dengan baik. Sekarang gue mau bahas masalah mesin 1600 cc turbo. Semua orang bilang, Rifat pakai mesin Evo, pantasnya mobilnya kencang. Gue bisa bilang, nggak begitu pola pikirnya. AP4 regulation itu memperbolehkan sebuah kendaraan yang memiliki satu merek menggunakan engine series yang mereka punya. Oke? Engine series mobil ini banyak. Dan mesin 1600 cc Mitsubishi itu ada berbagai macam. Mau pakai yang 2000 cc diturunin 1600 atau 1800 nggak haram. Mau pakai mesin 2000 cc atau 2200 atau 2400 atau berapapun diturunin jadi 1600 atau 1800 cc tidak haram di AP4 regulation. Tidak haram di WRC, tidak haram di F1, tidak haram di kejuaraan motorsport. Jadi kalian sebelum berkomentar buka wawasan dulu. Apa yang namanya regulasi motorsport, ya? Mobilnya dipakai buat balap, bukan buat belanja. Jadi memang mesin, safety, gearbox semua diperhitungkan yang terbaik untuk spesifikasi pertandingannya. Tentunya sangat dipikirkan faktor safety-nya. Kalau mobilnya punya tenaga segini gede, iya faktor safety-nya juga dipikirin. Untuk masalah tenaga, mobilnya bisa menghasilkan tenaga 300 horsepower sampai 340 horsepower. Dan itu bukan hanya mobil ini. Mobil AP4 yang lain, iya juga segitu. Kenapa? Karena dikontrol oleh regulasi. Tapi untuk Expander AP4, kita malah disadvantage dengan berat kita yang lebih berat dibanding yang lain. Jadi sebelum berkomentar yang aneh-aneh, nanti mari kita buktiin dulu. It's not about horsepower. Ini tentang berapa horsepower yang bisa kita pakai dengan skill yang kita punya. Kalau hanya horsepower dipikirin, nggak usah ikut balap. Beli aja menangnya kalau horsepower gede. Semua harus balik kepada driver, navigator, dan tim yang bisa membuat sebuah tim ini berprestasi. Oke? Kayak balik ke mobilnya sekarang. Ini adalah mesinnya. Posisi mesinnya kebalik, nggak ada turbonya. Biasanya kalau Om Mobi bilang saya suka turbo, dia taruh turbonya di sini. Dia taruh turbonya di sini. Kalau gue taruh turbonya di mana? Di belakang sana. Jauh di belakang sana. Tadi gue udah jelasin kenapa turbo jauh di belakang sana. Karena pickup power lebih bagus, airflow-nya juga lebih bagus, weight distribution-nya juga lebih bagus, dan aerodinamiknya untuk kecepatan tinggi lebih bagus. Itu semua balik ke preference atau rekomendasi masing-masing driver. Maunya seperti apa? Yang terbaik untuk Expander AP4 adalah yang seperti ini. Oke? Kalau lu mau pilih iPhone atau Android, yang terbaik mana? Ya lu bisa pilih kan. Mana lebih bagus, lebih baik? Ya terserah lu. Tergantung lu maunya apa. Dua-duanya bagus. Dah. Kunci dari tenaga mobil adalah air intake. Ini adalah airbox yang dipasang, yang sudutnya sudah dipertimbangkan sampai ke belakang sana untuk masuk ke dalam turbo. Jadi anginnya di sini udah agak dingin, baru masuk ke turbo. Sementara kalau lihat radiatornya mana? Kok di sini nggak ada radiatornya? Radiator di bawah sana. Ini radiator di bawah, posisinya berdiri dan miring. Kenapa? Supaya angin yang di depan sini kan masuknya ke atas. Nangkep anginnya juga jauh lebih bagus. Intercoolernya di mana? Kalau Evo intercooler di sini. Tapi nggak ada intercoolernya. Intercoolernya juga ada di sebelah radiator, posisinya berdiri. Dan posisinya berdirinya itu ya memang konfigurasi seperti ini. Rata-rata mobil AP4 atau R5
yang ada di tahun-tahun sekarang. Jadi kalau kalian juga suka sama motorsport, ikutilah perkembangan teknologi. Jangan semata-mata udah pakai mobil standar aja balapan. Mobil standar bukan buat balapan, buat bawa anak ke sekolah, buat belanja. Mobil balap yang bentuknya kayak mobil jalan-jalan adalah sebuah media brand untuk membuktikan bahwa brandnya dia bisa berprestasi. Dan kalian bisa beli mobil itu karena sudah dibuktikan prestasinya oleh tim balap mereka. Dari sini lu lihat ada 2 botol. Botol 1, botol 2. Apa ini? Apa itu? Ini buat ngisi air radiator. Radiatornya persis tetap Rally Art, pressure-nya 1,3 bar. Terus ada juga di bawah situ adalah heat exchanger. Jadi ada semua panas di mobil ini akan diputar lagi untuk menghasilkan tenaga, baik itu ke turbo, sensor ke kipas angin atau ke tempat lainnya. Jadi nggak ada tenaga terbuang. Kalau ini adalah oli untuk power steering. Ini power steeringnya. Untuk steering rack-nya mobil ini pun juga udah pakai quick steering, jadi beloknya cuma sedikit. Dan sensitivity-nya juga bisa diatur. Dah, bagian mesin cukup sudah, bagian mesin. Dah, sekarang ke bagian kaki-kaki. Udah kelar mesin, sekarang gue mau masuk ke segmen kaki-kaki. Tapi untuk lo semua, gue sengaja kerjain ini sendiri. Ntar gue mau ngambil dongkrak. Ya. Oke. Nah, kira-kira pas. Oke. Kalau lo membuka ban, selalu silang. Bawah kanan, atas kiri, bawah kiri, atas kanan. Buka 3 dulu. Situ kita dongkrak mobilnya. Set, panjang amat mobil. Nah, dari ngedongkrak aja, lu udah tahu kalau mobil ini adalah mobil yang sangat amat spesial. You know what? Lihat bannya jatuhnya segitu banyak. Ini yang akan membuat mobil ini nyaman dikendarain di kejuaraan rally, melewati jalan gravel. Travel suspensinya panjang, 9 inch kira-kira. Sementara kalau lo pakai mobil Evo atau Group N, travel suspensinya itu cuma 5 inch. Mau tahu kan ada apa isinya? Gue duduk di atas bannya aja deh. Nah, ini adalah EP4 kit yang gue bicarain. Strut suspensi, cross member, trailing arm, stabilizer, suspensi, sama rem. Lo lihat remnya segede apa? Remnya gede banget. Sekarang gue akan jelasin ke lo semua sejujur-jujurnya mengenai mobil gue Xpander EP4. Tapi gue juga harus kasih tahu bahwa bukan hanya Xpander EP4 yang punya begini. EP4 kit itu dijual dan didevelop oleh Badan Motorsport Australia dan New Zealand. Jadi mobilnya apapun, suspensinya akan begini supaya ada kesetaraan. Jadi EP4 manapun kalau lo buka ya isinya begini. Suspensinya, stabilizernya, as rodanya, trailing armnya, cross membernya, semuanya sama. Remnya juga begini. Sekarang gue jelasin satu-satu. Rem ini adalah Brembo, 4-port Brembo. Kenapa pakai Brembo? Karena memang regulasi FIA, lo boleh pakai Brembo, lo boleh pakai EP Racing,
atau boleh pakai ada satu lagi gue lupa namanya. Ya itulah pokoknya. Ada 3 brand yang ada. Remnya sangat kuat di temperatur dingin dan sangat bisa diandalkan. Jadi gue pakai ini dan ini ada rem yang gue pakai udah cukup lama lah. Ini bukan teknologi baru karena rem itu terus berkembang, tapi bentuknya kurang lebih seperti ini aja, hanya kekuatan heat range-nya semakin lama semakin baik. Untuk kampas remnya gue pakai endless. Terus suspensinya mobil yang ini adalah MCA, tapi gue juga punya pilihan untuk ganti suspensi Ryger. Untuk EP4, trek gravel maupun trek tarmac, suspensinya geometrinya semuanya sama aja. Beda dengan mobil R5. Ketika kayak kemarin, mobil R5 ikut di kejuaraan Mekarta, ada 64 komponen yang diganti spesifikasi dari gravel menjadi tarmac, dan itu adalah keuntungan mobil R5 di kejuaraan aspal. Kenapa? Karena di Eropa kejuaraan aspal udah sangat amat banyak, sementara di kawasan region Asia Pasifik kita sangat terbatas, banyak eventnya aspal dan rata-rata eventnya selalu gravel. Well, anyway, it's no problem at all. Beginilah strut suspensionnya. Untuk grup N itu 5 inch travelnya, kalau yang ini 9 inch. Jadi walaupun grup N 2000 cc resistor lebih gede 35, tenaganya jauh lebih besar daripada EP4, tapi keuntungan kita adalah di travel suspensi yang panjang. Nah itu begini, tadi gue dudukin ban kan, tapi mungkin bannya juga gue harus jelasin. Untuk mobil rally di gravel kita pakai ban ukuran 205 6515. Dan kalau untuk di aspal antara 235 sampai 265 35 18. Ini ban buatan Indonesia. Untuk ngajuin industri rally Indonesia, kita nggak cukup untuk bikin mobilnya aja, nggak cukup untuk bikin event aja, tapi juga harus ada parts pendukung yang bisa dibuat di Indonesia. Dan ini adalah ban yang gue develop bareng sama Delium, tipenya RG4, ada ukuran 205 65 15, 185 65 14, dan yang paling baru 175 65 15. Harganya murah, 1,3 sampai 1,6 dibandingin ban luar negeri 4 sampai 7 juta satunya. So it's a best value for money. Untuk bagian belakang, sekarang gue juga buka bagian belakangnya. Kalau mobilnya udah gantung, boleh bukanya urutan. Nah. Sekarang di bagian belakang, ini adalah perbedaan paling signifikan dengan Xpander standar. Mobilnya depan sama belakang suspensinya sama, dan ini adalah kelebihan dari Formula EP4. Si Formula EP4 ini membuat ya sebuah tim hanya perlu memiliki stok spare parts setengah mobil. Kenapa gitu? Karena ini mobil shock breakernya 4-4-nya sama, jadi cuma perlu punya 2 spare shock breaker, depan belakang kiri kanan semuanya sama. Remnya 4-4-nya sama, terus armnya belakang kiri kanan sama, depan kiri kanan sama. Hub roda di bagian dalam, kanan depan belakang sama, kiri depan belakang sama. Jadi it's a very good formula, cukup affordable jatuhnya, karena kita nggak perlu beli satu mobil untuk stok spare part di dalam servis sekarang. Ini kalau lo notice, mobilnya ada as roda dan ada gardannya, karena ini berpenggerak 4x4, 4 roda. Ini namanya kepet mud flaps yang menahan lumpur supaya nggak terbang kemana-mana. Basically geometrinya memang udah direncanakan, makanya tadi top mountingnya sangat tinggi karena shock breakernya jauh banget ke atas sana. Ini stabilizernya itu ada 3, ada soft, medium, sama hard. Sekarang gue pakai yang medium kalau nggak salah waktu testing terakhir. Terus di bagian kolong, kalau lihat dari sini kelihatan itu ada tangkinya di situ. Gue bilang kenapa knalpotnya di tengah, soalnya di lewat atasnya gardan. Di bagian bawah nih selalu ada pelindung kalau mobil rally, karena batu-batu yang bertaburan di mana-mana harus ada pelindung ya, kalau nggak semuanya nabrak as roda, arm, cross member, nanti bisa bahaya. Nah gardannya sendiri sama gearbox mereknya S-Track, dan ini yang dipakai oleh mobil-mobil di kejuaraan internasional seperti Asia Pacific Championship, kejuaraan Eropa, bahkan di kejuaraan dunia. So, kurang lebih itu adalah review dari mobil gua.
Banyak yang bertanya sama gue, Fat, kenapa sih lu bangun Expander untuk mobil rally? Padahal itu mobil kan mobil keluarga, 7 penumpang, untuk ukuran ya nggak ideal lah untuk mobil balap. Cuman gue punya satu kepercayaan ya. Lu ingat nggak, Expander itu dibikin di mana? Di Indonesia. Didesain untuk masyarakat Indonesia dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kalau gue mau ngembangin rally di Indonesia, tentunya gue harus pakai mobil yang dekat sama keluarga Indonesia dengan market Indonesia. Dan ini adalah usaha yang sangat berat yang gue lakukan agar bisa mewujudkan sebuah kendaraan keluarga Indonesia menjadi mobil yang bisa berprestasi untuk Indonesia. Basicnya sendiri gue cukup confidence karena ternyata setelah mobilnya gue coba pertama kali di Okazaki Jepang 3 tahun yang lalu, gue tahu kalau mobil itu mirip sama Evo 10 dan ternyata memang betul-betul mirip platformnya. Jadi rasanya ini akan jadi satu cerita yang menarik di tahun 2020 dengan support dari Mitsubishi Indonesia. Kita punya satu misi. Misinya adalah ini akan jadi mobil keluarga pertama yang ikut balap. Dan kalau sampai mobil ini bisa menang, gue rasa bukan Rifat yang menang, tapi Indonesia yang menang. Karena karya Indonesia bisa berprestasi dengan baik di sini. Well, itulah cerita dari gue. Semoga cerita jadi inspirasi, karena tadi ada banyak hal yang gue usahain supaya hal ini terjadi. Semua ini berhayal dari sebuah hayalan yang jadi kenyataan. Oke? Switch nation. Dan hari ini gue berada di satu lokasi markas besar Mitsubishi karena kita mau melakukan foto session untuk mobil ini. Mobil semua harus digeser, diganti. Karena apa? Karena yang ini mau foto. Brother mau foto, brother berdua. Nah, fotonya sama Pak Nakamura, yaitu Presiden Direktur dari MMKSI, Mitsubishi Motors Remaja Sales Indonesia. Ya, di sana. Jadi semua geser-geser dulu. Ternyata lokasinya udah siap. Ini gue mau pindahin mobil ke sana. Main switch, ignition, start. If I go to the launch control to start, it makes like the whole thing. I think this car can fly. I think so. I tried to make it fly. If you want to go out, normally just take out the steering. All control the steering. If you see that the car is totally new, it's different to everybody else. So they need to test the strength, they need to test the length of the roll cage. So that's what takes a while. Okay. See the engine. So basically, if you see the engine is like just downstairs. Yeah. And the turbo, you cannot see the turbo because the turbo is hiding. The turbo is like somewhere over there. Yes. Yeah. Because if you see there is a tunnel, the airflow. Oh, I see. That's for aerodynamic purpose. It is more than yeah. This side is like super expensive thing. Okay. Senang nggak lu dengernya? Itu sejujur-jujurnya apa yang gue lakukan selama ini. Kenapa ada delay, kenapa ada drama cerita, kenapa perlu waktu. Karena ini adalah mobil pertama, dan mobil pertama lu nggak bisa tiba-tiba anak bayi lu suruh lari, nggak bisa. Gue harus melakukan R&D yang lebih lama daripada yang gue perhitungkan. Tapi tahun 2020 ini gue akan ketemu lu semua
di beberapa kejuaraan rally Indonesia. Dan gue juga perlu doanya supaya dia bisa berjalan dengan baik, bisa bekerja dengan baik, bisa berprestasi untuk kita semua, karena ini adalah baby-nya gue. Ya udah, videonya begitu. Terima kasih banyak udah nonton dari pertama sampai habis. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Semoga kita semua juga punya pikiran yang positif untuk bisa ngembangin motorsport di Indonesia. Karena untuk mewujudkan ini, gue semua diawali dengan hanya berhayal. Karena berhayal kan nggak bayar. Tapi lu semua juga harus punya kekuatan dalam pikiran bahwa semua yang lu hayalin itu pasti bisa jadi kenyataan suatu hari. Dan bukti nyata yang gue lakukan adalah Xpander 84. So, sampai ketemu ya di kejuaraan rally Indonesia tahun 2020. Mau rally, mau spin rally, apapun itu, dia akan ada. Sekeliling lu semua yang nonton di sana. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.